Oke, baik kita mulai ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya proses sesi pembelajaran atau mentoring kita pada malam hari ini diberikan kelancaran dan apa yang akan kita bahas pada malam hari itu semoga bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman mahasiswa sekalian. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan keberapa ya? Ke-13 kalau tidak salah. Jadi dalam minggu ini teman-teman sudah belajar ya. Ini ya, di minggu ke mana ya tadi? Ya. Jadi di minggu, oh ya, di minggu ke-11 ya. Ini kita sudah masuk di minggu ke-11. Jadi di minggu ke-11 teman-teman sudah belajar ya, mulai dari hari Senin pertemuan dengan mentor expert membahas tentang bagaimana data engineering ya, terutama dikaitkan dengan IoT, tentang data engineering. Kemudian yang untuk praktikum DLMS-nya itu ada kendali monitoring cahaya ya. Nah, kemudian juga ada update firmware ya menggunakan OTA. Nah, jadi secara garis besar teman-teman itu belajar tentang konsep yang namanya OTA ya atau OTA. Nah, itu OTA itu adalah pemrograman over the air ya. Artinya seperti ini. Jadi ketika teman-teman bikin sebuah project ya, bikin sebuah project. Taruh teman-teman seorang IoT engineer ya, teman-teman bikin sebuah alat ya, sebuah alat. Nah, kemudian alat tersebut sudah terpasang ya, sudah terpasang, sudah di-deploy dan segala macam, sudah running. Taruhlah misalnya alatnya adalah eh, monitoring stasiun cuaca misalnya, stasiun cuaca. Nah, teman-teman bikin beberapa alat yang tersebar di beberapa titik ya. Eh, nah, ketika alat tersebut sudah terpasang, ya, suatu ketika teman-teman ingin memodifikasi sketch atau mengupdate program dari proyek yang teman-teman sudah buat ya. Jadi di stasiun cuaca yang teman-teman sudah rancang, sudah program, suatu ketika teman-teman ingin mengupdate sebuah fitur baru misalnya, atau ingin mengupdate suatu baris program di dalam uh, alat yang teman-teman sudah buat ya. Lalu bagaimana caranya? Apakah ya kita harus mendatangi satu persatu alat ya? Kita bongkar lagi alatnya, kemudian kita tancapkan lagi dengan kabel USB, kemudian kita program lagi. Nah, bayangkan itu kalau alatnya ada puluhan, ratusan, bahkan dia tersebar di berbagai titik yang mungkin jaraknya sulit dijangkau ya. Itu kan menjadi tidak efektif ya. Ketika menemui kasus seperti itu, maka salah satu solusinya adalah itu menggunakan OTA ya, over the air. Artinya apa? Jadi ketika teman-teman ya, memprogram ya. Jadi sebelumnya ketika teman-teman memprogram, ketika programnya sudah jadi, teman-teman mengupload program tersebut ke microcontroller, kan teman-teman itu menggunakan kabel USB ya. Jadi teman-teman colok komputer teman-teman disambungkan via USB ke microcontroller ya. Ke microcontroller baru dilakukan upload program. Nah, itu kan cara yang biasa ya, itu menggunakan kabel USB ya via serial seperti itu. Nah, dengan menggunakan over the air atau konsep OTA itu memungkinkan teman-teman bisa mengupdate program tanpa harus mencolokkan kabel USB dari komputer ke microcontroller. Nah, caranya bagaimana? Jadi teman-teman menggunakan WiFi ya. Jadi teman-teman cukup mengakses IP address dari masing-masing microcontroller ya. Jadi nanti
ada yang namanya library yang namanya OTA ya. Saya tunjukkan dulu dokumentasinya. Ini ya. Jadi kalau teman-teman mau baca dokumentasi tentang konsep OTA, ya, nah ini teman-teman bisa baca di websitenya ini ya. Ini saya copy terlebih dahulu. Saya pastekan ya. Teman-teman bisa baca ya dokumentasinya di link yang sudah saya share. Nah, kemudian ini ya. Jadi dia proses penguploadan firmware atau program ya tanpa melalui kabel serial port ya. Jadi dia koneksinya melalui WiFi. Jadi yang kita akses itu bukan berupa port serialnya, tapi melainkan adalah IP address dari masing-masing microcontroller. Dan setiap microcontroller ya, entah itu ESP8266, ESP32, itu dia punya IP address masing-masing. Ya, itu dia punya IP address masing-masing. Nah, itu port itulah yang akan kita akses ya. Port itu akan kita akses supaya kita bisa mengupload program melalui jaringan WiFi ya. Jadi kita tidak perlu colok komputer atau PC kita ke microcontroller, nggak perlu ya. Nah, selama program komputer kita itu terhubung ke internet ya. Jadi microcontrollernya terhubung ke internet, begitupun juga program komputer kita juga harus terhubung ke internet ya. Kalau dia masih jaringan lokal, berarti kita harus terhubung ke jaringan internet yang sama antara si microcontroller dengan komputer kita ya. Nah, seperti itu konsepnya. Jadi konsep OTA ini itu adalah proses penguploadan sketch ataupun firmware ya tanpa melalui kabel serial ya, tanpa melalui kabel USB, melainkan melalui jaringan WiFi ya. Makanya disebut over the air ya. Makanya disebut sebagai over the air. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya ya? Silakan. Silakan kalau Mas, ada yang ya, halo. halo tes. Masuk nggak Mas? Sorry. Tes. Iya ya, silakan Mas Dharma. Berarti konsepnya ini kayak Google Colab gitu nggak sih Mas? Yang kayak gimana maksudnya? Google Colab. Google Colab sama kayak ngoding di internet tapi di running sama ya Oh, Google ya ya. ya ya, betul betul betul. Terus bisa sharing sama temennya. Misalnya aku ngoding setengah, temanku ngoding setengah lagi. Bisa gitu nggak sih Mas ini? Bukan bukan. Dia nggak kayak gitu sih. Jadi dia itu kan dia sharing code ya. Jadi maksudnya eh, karena ngodingnya itu di cloud ya, artinya editornya itu di cloud. Jadi ya bisa diakses oleh siapa saja ya. Tinggal kita kasih misal semacam linknya atau kita share linknya ya ke teman. Jadi kita bisa collab ya ceritanya, collab dalam programan. Dia tidak seperti itu konsepnya. Artinya kita ngodingnya tetap di komputer kita masing-masing. Kita ngodingnya tetap di komputer kita masing-masing, baru kita kirim programnya ke microcontroller melalui jaringan WiFi, ya, melalui jaringan WiFi. Tapi orang lain tidak bisa mengakses program di microcontroller kita ini, ya. Jadi kita ngoding misalnya di komputer kita, baru kita kirim ke eh, kita ngoding di komputer kita, baru kita kirim programnya ke microcontroller kita melalui jaringan internet. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, berarti kalau seperti itu, semua orang apa bisa memasukkan program ke microcontroller kita, tinggal mengakses IP address-nya? Ya bisa, kalau memang dia punya akses, maksudnya gini, dia tahu IP address dari microcontroller kita. Lantas bagaimana caranya supaya tidak bisa sembarang orang mengakses? Makanya di OTA ini, dia bisa menambahkan password ya, di bagian mana. Jadi ada sintaks di OTA ini untuk menambahkan password yang ini ya, void set password. Jadi kita set passwordnya dulu ya, passwordnya bebas apa saja. Nah, nanti tuh setiap kali kita mau upload program itu nanti akan dimintai password terlebih dahulu. Kalau passwordnya sudah valid, benar, baru programnya akan lanjut diuploadkan ke microcontrollernya.
via jaringan Wi-Fi. Seperti itu ya. Jadi sekalipun kita via internet, tapi tidak sembarang orang juga bisa mengakses ataupun mengupload program ke microcontroller kita seperti itu. Minimal dia harus tahu IP address ya, IP address dari microcontroller kita sama password ya. Kalau kita setting passwordnya, nah itu dia. Minimal IP address sama password. Baru kita bisa terhubung ke microcontroller kita ya. Seperti itu. Jadi seperti itu ya konsep OTA. Jadi teman-teman nggak butuh kabel USB lagi ya, tinggal apa untuk mengupload program. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya project yang sudah terpasang ya, apalagi misalnya kayak alatnya itu letaknya jauh, misalnya di atas perbukitan segala macam, susah untuk diakses lokasinya. Jadi cara yang mudah, cara praktis untuk mengupdate firmware-nya itu melalui jaringan Wi-Fi ya dengan konsep OTA ini ya. Jadi bayangkan kalau misalnya teman-teman punya lebih dari 100 misalnya 100 alat ya. Nah, nggak mungkin kan teman-teman datangi satu persatu, bongkar lagi alatnya, cabut microcontrollernya, kemudian colok USB, upload, nah akan repot kan ya. Jadi cara mudahnya itu menggunakan OTA ini ya. Jadi kita nguploadnya cukup melalui jaringan internet tanpa harus terhubung langsung secara serial ya dengan microcontroller. Oke, seperti itu ya konsepnya. Nah, bentar. Oh ya, sebelum saya lanjut ya, minggu lalu saya sudah janji ya kalau untuk masing-masing tim ya. Jadi untuk masing-masing tim untuk melaporkan apa namanya judulnya ya, judul sama alat apa saja yang akan dipakai sama platform IoT-nya. Jadi saya minta perwakilan tim ya, ketua tim masing-masing, atau saya absen dulu deh. Kelompok A, ketua timnya ada? Ada, Mas. Ada ya, Mas Dharma. Kelompok B, kelompok B, ketua timnya? Kelompok B, nggak ada ya? Kelompok B itu Mas Firman. Mas Firman, Hermanto. Kelompok B, Mas Firman. Oke, kelompok C, dua. Kelompok C, Mas Kaisar. Ada Mas, saya wakili. Oh iya ya, oke oke. Diwakili oleh Mas Aprisa ya. Kemudian kelompok D, Mas Franz. Saya Kak. Halo? Halo, saya ada. Oke oke, siap siap. Kelompok E, ketuanya Mas Rudi. Hadir Kak. Oke, baik. Nah, gini, saya minta ke masing-masing ketua tim ya, ataupun yang mewakili, silakan isi di kolom chat ya. Jadi yang pertama itu adalah kelompok, kemudian nama kelompok, kemudian topiknya ya. Jadi misalnya kelompok A, topiknya Smart Health, kemudian judulnya. Judul, setelah itu nama alat yang akan dipakai, sama platform IoT-nya. Oke, jadi ini nama kelompok, topik, kemudian judul, kemudian daftar komponen, sama platform IoT yang dipakai. Oke, jadi silakan teman-teman ketua tim ataupun yang mewakili untuk mengisi di kolom chat ya. Saya tunggu. Silakan. Jadi nama kelompok, kemudian topik, yang ketiga judul, kemudian yang keempat alat ya, komponen, dan kelima platform IoT. Oke, silakan ya diisi di kolom chat.
Oke, sembari menunggu ketua timnya, sembari menunggu ketua timnya mengisi di kolom chat ya, kita lanjut lagi. Katanya Kak, ini chatnya ke kakak apa se everyone gitu? Everyone, Kakak aja. everyone, supaya bisa dilihat sama semua. Everyone ya. Gimana Kak ini? Ya, kirim di chat ya, yang kayak gini nih tuh. Sudah ada yang ngirim. Ya, silakan, silakan, silakan. Yang sudah masuk kelompok C, kemudian kelompok E, baru kelompok C dan kelompok E. Oke, silakan diisi dulu. Oke, saya ngecek juga di slide apakah ada yang bertanya. Di Slido. Ini ada pertanyaan dari Mbak Rina. Mbak Rina ada? Mbak Rina Hidayatul Afifah. Mbak Rina? Ada, Pak. Ada. Oke. Oke, jadi ini pertanyaan dari Mbak Rina ya. Apa yang membuat Wemos dan Blink App maupun web susah terhubung? Nah, ini maksudnya gimana, Mbak? Susah terhubung itu kayak gimana? Kan setiap kali mau digunakan kan harus terhubung dulu, Pak, sama device-nya. Nah, Ya, device-nya tuh susah terhubung, susah online, pasti offline, terus giliran nunggu jaringan yang WiFi dari Wemos-nya atau dari perangkatnya itu nggak keluar-keluar gitu, Pak. di serial monitor nggak muncul. Sudah cek di serial monitornya waktu dijalankan alatnya? Nah, Di, itu belum, Pak. nah, itu dia dicek dulu di serial monitor. Ya, mungkin akses internetnya kali ya. Akses internetnya mungkin lagi kurang bagus. Atau pastikan SSID sama password yang di-upload itu sudah benar ya. Nama SSID sama password Wi-Fi-nya. Kalau memang masih belum bisa connect ya, berarti mungkin dari jaringan internetnya ya. Nanti silakan dicoba lagi ya. Atau bisa jadi juga memang dari server Blink-nya ya, yang kayak pekan lalu. Yang waktu pertemuan pekan lalu saya coba juga agak susah ya connect di Blink servernya. Jadi itu urutannya, microcontroller itu pertama connect dulu ke jaringan internet ya. Connect dulu ke access point yang teman-teman sudah masukkan di program ya, yang SSID sama password. Nah, itu dia connect dulu ke jaringan internet ya, ke access point, ke router. Kalau sudah berhasil connect ke router, baru si microcontrollernya itu connect ke server Blink-nya ya. Jadi itu urutannya. Jadi connect dulu ke router, baru connect ke server Blink-nya. Kalau sudah berhasil connect ke router, tapi gagal connect ke server Blink-nya, berarti masalahnya ada di server Blink-nya. Jadi untuk melakukan debugging-nya itu bisa dicek di bagian serial monitornya ya. Silakan cek di bagian serial monitor. Nanti silakan buka serial monitornya, sesuaikan baud rate-nya ya. Biasanya di baud rate 115200. Nah, kemudian situ nanti dilihat ya. Biasanya itu ada pesan yang muncul ya. Kalau misalnya gagal terhubung ke internetnya atau gagal terhubung ke server Blink-nya. Itu bisa ketahuan kok dari serial monitornya. Seperti itu. Biasanya memang itu adalah faktor jaringan ya. Selama program yang sudah di-uploadkan sudah benar ya. Terutama password, SSID sama password ya. Oke, seperti itu ya Mbak Rina. Nanti silakan dicoba kembali. Oke, ini Baik, sudah, Pak. Terima kasih. iya sama-sama. Oke, ini sudah terkumpul ya. Teman-teman yang lain juga bisa lihat ya di kolom chat. Project dari teman-teman dari kelompok lain juga bisa dilihat ya, apa saja
listnya. Oke. Nah, nanti ini kita bahas ya belakangan. Oke. Nah, kemarin itu pekan lalu kita sudah bikin template ya di Blink-nya. Kita sudah bikin template di Blink, kemudian kita uji coba pakai simulator WalkMe ya. Kita uji coba pakai simulator WalkMe. Ini yang kemarin yang kita buat ya. Nah, ini yang bagian terpenting ya. Ini bagian terpenting dari project kita, project Blink kita. Nah, tadi selain yang saya katakan, selain SSID sama password WiFi, pastikan juga yang ini sudah benar ya tokennya. Jangan sampai password sama SSID-nya sudah benar, tapi ternyata token yang dimasukkan mungkin salah ya. Mungkin ada yang kurang di copy ya. Nanti dicek kembali ya. Karena ketika token yang dimasukkan tidak sesuai, maka dia tidak akan bisa connect ke server Blink-nya ya. Jadi kalau mau cek ya di sini ya. Ini kan misalnya dashboard-nya, itu di device info ya. Nah ini tinggal klik ini, baru dipastikan ke script-nya ya. Seperti itu. Oke. Nah ini tadi yang kemarin lalu kita buat ya, nama device, nama template-nya itu ini ya, SDB3 Uno. Ini ya, SDB3 Uno. Ini kalau kita coba ya, ini kalau saya coba jalankan lagi, jadi kemarin itu kita buat oh ya yang via web ya, via aplikasi web ya. Sorry, aplikasi mobile-nya ya. Nah, yang di aplikasi mobile-nya itu bentar, saya coba connect dulu. Bentar. Ini kenapa ini? Oke, bentar ya. Ini kita coba lagi. Untuk connect ke server Blink-nya. Nah, ini yang tampilan untuk mobile-nya ya. Jadi ada 4 tombol dengan 4 indikator ya. Ini statusnya masih offline. Begitupun yang di web ya, masih offline. Oke. Kejadian pekan lalu itu kita bikin kontrol ya. Jadi baru perintah dari aplikasi Blink ya, kirim perintah ke microcontrollernya ya. Jadi menggunakan
perintah blink underscore write. Kemudian diinputkan nomor virtual pin-nya ya. Nah, nanti di dalamnya dimasukkan 3 baris perintah seperti ini. Oke. Jadi yang pertama itu kita baca dulu nilai dari si aplikasi Blink-nya ya, dengan variabel integer ya. Karena kita set di virtual pin-nya itu, kita setting di bagian konfigurasi, kita setting tipe datanya itu adalah integer ya. Jadi di script Arduino-nya kita buat variabel dengan tipe data integer. Oke, ini tiba-tiba nggak bisa lagi. Saya coba running lagi. Jadi tipe data integer ya, nanti disimpan di variabel dengan nama value ya. Karena ada 4 tombol, ada 4 LED, berarti kita akan bikin 4 blok ya. Dengan masing-masing diisi nama virtual pin-nya ya, dari V1 sampai V4 ya, dari V1 sampai V4. Kemudian nanti kita tempung dengan variabel masing-masing value 1, value 2, value 3, value 4. Jadi nanti nilai dari value ini ada 2 ya, 1 atau 0 ya. Dan nanti nilai dari value ini, dari variabel value ini nanti akan digunakan untuk perintah digital write ya. Jadi kalau dia nilainya 0, berarti nanti LED-nya menyala. Kalau nilainya 1, kalau nilainya 0, LED-nya padam. Kalau 1, berarti LED-nya menyala ya. LED-nya menyala. Nah, kemudian di sini kita bikin lagi perintah namanya blink.virtualWrite ya. Nah, kalau ini kita ngebaca data dari kita ngirim data ke Blink-nya ya. Kita ngirim data ke Blink-nya ya. Nah, ini ada V5, V6, V7 dan V8. Nah, itu adalah virtual pin untuk LED indikator ya. Jadi kemarin kita bikin indikator LED ya. Jadi ada 4 indikator sesuai dengan jumlah LED, ada 4 ya, dengan masing-masing warna. Nah, ya nanti ini fungsinya adalah untuk indikator ke microcontrollernya ya, indikator ke microcontrollernya. Jadi untuk feedback ya, feedback dari microcontroller. Jadi ketika kita klik misalnya on, nah ini nanti akan mengirimkan feedback dari microcontroller, akan kirim feedback ke si aplikasi Blink kita ya. Apakah benar LED-nya sudah berhasil menyala atau tidak ya? Apakah benar LED-nya sudah menyala atau tidak? Nah, kalau LED-nya sudah menyala, nanti dia akan menyala seperti ini warna merah. Nah, kalau tidak menyala, nanti dia akan seperti ini ya, padam seperti ini. Jadi ini untuk indikator ya, sebagai indikator. Karena ketika kita mengklik tombol seperti ini kan kita tidak tahu ya, apakah output itu berhasil dijalankan atau tidak. Ya, maka untuk mengetahuinya kita butuh sebuah indikator ya. Sekalipun juga ya seperti yang saya sampaikan minggu lalu bahwa penggunaan indikator ini juga masih kurang tepat ya. Karena kalau mau lebih tepatnya itu dengan menggunakan sensor arus ya, sensor arus. Jadi di setiap beban ya, anggaplah ini kita pakai bebannya lampu bohlam ya, bohlam lampu AC. Misalnya ada dikontrol menggunakan relay misalnya. Nanti di setiap beban itu kita mesti pasang sensor arus ya. Sensor arus. Jadi yang kita deteksi adalah perubahan arusnya ya, perubahan arusnya. Sehingga kita bisa tahu apakah si lampu itu benar-benar menyala atau tidak ya. Jadi kita mendeteksi perubahan arusnya. Nanti nilai arus tersebut itu yang akan dikirimkan ke si aplikasi Blink-nya. Nah, seperti itu. Nah, itu konsep yang dipakai di project Smart Energy ya, yang KWH meter. Jadi yang teman-teman ya, yang kelompok berapa itu ya, yang bikin project KWH meter ya, energi meter ya, untuk monitoring arus tegangan. Nah, itu seperti itu ya, pakai sensor arus ya, bisa menggunakan ACS 712 atau pakai sensor PZEM ya. Ya. Nah, kemudian sensor seperti itu teman-teman harus pelajari datasheet-nya ya. Harus pelajari datasheet-nya
Karena diperlukan kalibrasi ya, diperlukan kalibrasi supaya menghasilkan data yang betul-betul sesuai ya, supaya menghasilkan data yang betul-betul sesuai. Karena nanti kita harapkan kayak perhitungan daya arus pemakaian beban listrik itu nanti kita harapkan bisa kita konversi ke nilai tarif listrik ya. Jadi pemakaian sekian itu kira-kira berapa tarifnya seperti itu ya. Jadi nah karena kita butuh data konversinya ke nilai rupiah ya berupa tarif nanti yang akan kita keluarkan sesuai dengan beban jumlah pemakaian. Nah, kita harus memastikan bahwa data yang kita ukur, kita monitoring itu benar-benar valid ya, benar-benar akurat ya. Nah, karena jangan sampai salah atau tidak sesuai dengan pemakaian realnya, maka yang ada data tarif yang keluar bisa saja harusnya misalnya harusnya 20.000 misalnya ternyata lebih atau kurang ya itu kan gawat ya. Jadi harus dipastikan data pengukuran itu benar-benar akurat ya, valid. Jadi untuk kalibrasi dan segala macamnya nanti teman-teman pas baca datasheet dari masing-masing komponen ya. Dari masing-masing komponen. Seperti itu ya. Oke. Ini masih belum bisa. Kayaknya ini karena saya sembari menjalankan Zoom ya, karena kemarin pekan lalu habis selesai Zoom ya, saya coba lagi lancar ya. Kemungkinan ini karena saya pakai simulator, jadi dia terhambat di Zoom. Oke lah, tidak masalah. Nah, ini saya mau bahas dulu tentang OTA ya. Jadi untuk OTA itu sendiri, teman-teman bisa baca referensi, teman-teman searching saja Arduino OTA ya. Selain dari dokumentasi ya, kalau masih bingung baca dokumentasi, ini saya sarankan website yang ini ya. Saya kirimkan linknya. Silakan teman-teman akses sendiri ya. Nah, di sini banyak kumpulan proyek-proyek IoT ya, menggunakan ESP32, ESP8266, ESP32CAM, Arduino. Nah ini dia konsep OTA menggunakan ESP8266 ya. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu disiapkan ya untuk OTA ini. Jadi yang pertama itu teman-teman harus memastikan di komputer teman-teman itu terinstall Python ya, terinstall Python ya. Karena ada beberapa library di OTA itu nanti harus dijalankan menggunakan Python ya. Jadi sebelum teman-teman menggunakan project OTA ini, itu teman-teman harus menginstal dulu Python di komputer teman-teman ya. Nah, saya sarankan teman-teman install Python yang terbaru. Ya, yang terbaru itu sekarang itu adalah Python 3 ya, Python 3. Yang ini masih Python 2 ya, ini yang versi lama. Nah, ini versi lama, teman-teman nanti install Python yang versi 3. Ya, versi 3. Nah, nanti teman-teman tinggal ikuti saja proses instalasinya. Ini kalau mau install Python itu, bentar. Install Python ya. Nah, sini ya, di python.org. Ya. Nanti si website-nya ini akan otomatis ngedetect OS yang kita pakai ya. Jadi misalnya yang Windows, maka install di Windows, kalau Linux ataupun Mac ya, nanti sesuaikan ya. Ini karena saya pakai Windows, nah ini si otomatis dia ngedeteksi untuk Windows ya. Nah, ini versi yang paling baru itu Python 3.11.10 ya. Nanti teman-teman tinggal download saja, kemudian ikuti instruksinya, tinggal next saja. Nanti di bagian yang ini, ada beberapa pilihan. Nanti teman-teman pilih yang ini ya. Add Python Excel to Pad ya. Nah, kemudian nanti klik next seperti itu.
Nah, kalau sudah selesai terinstall, selanjutnya apa? Nah, teman-teman tinggal masuk di IDE Arduino teman-teman ya. Ini saya coba buka. Saya masih pakai versi yang lama IDE-nya, yang versi 1. Yang teman-teman mungkin sekarang yang pakai yang versi terbaru ya, yang versi 2. Itu tampilannya akan berbeda ya. IDE yang versi 1 sama versi 2. Tapi sebenarnya pada dasarnya sama saja ya, fungsi dari masing-masing fitur. Nah, nanti oke, bentar, kita tunggu dulu ini IDE-nya terbuka. Oke. Nah, nanti untuk nah ini kalau kita lihat lagi di situs ini, di artikel ini, yang pertama kita harus mengupload dulu program yang namanya Basic OTA melalui kabel serial, melalui serial communication ya. Artinya kita upload dulu secara manual ya, menggunakan kabel USB. Nah, jadi kita harus hubungkan dulu microcontroller kita. Nah, di sini dicontohkan pakai Node MCU ya. Kita hubungkan dulu via USB. Selanjutnya, nah ini di IDE kita masuk di tools ya. Tools kemudian port COM-nya ya. Kita sesuaikan COM-nya ya, karena kita masih pakai serial jadi kita harus sesuaikan port COM-nya. Nah, jadi COM-nya ini ya tergantung di komputer teman-teman itu pasti beda-beda ya. Nah, ini contohnya misalnya di COM 8. Nah, sekarang kita akan mengupload program yang namanya basicota.ino ya. Jadi ini adalah program bawaan library ya. Jadi teman-teman kalau mau cek library-nya itu masuk di bagian file example, kemudian cari yang namanya Arduino OTA, lalu cari file yang namanya basic OTA ya. Jadi kalau misalnya di IDE itu ada file kok ini. Jadi ada file, kemudian example. Oh sorry, tadi apa? Ya file ya, file example. Nah di sini teman-teman cari yang namanya OTA ya, Arduino OTA. Ini ya. Nah ini ya. Nah kemudian pilih yang namanya basic OTA. Nah nanti akan muncul ini ya. Nah ini adalah file program bawaan library ya. Oke, ini saya jelaskan sedikit ya. Nah, yang pertama ini yang include ini, yang 4 baris ini, itu bagian header namanya. Itu header untuk pemanggilan library ya. Jadi kalau kita pakai ESP8266 misalnya pakai Node MCU atau pakai WMOS ya. Itu ya di sini dia pakai headernya ESP8266 wifi.h. Ini adalah library supaya si microcontroller kita itu bisa mengakses jaringan internet ya yang ada di router ya. Nah, kemudian selanjutnya ini library untuk OTA-nya ya. Ada DNS, kemudian WiFi UDP, dan yang terakhir adalah library untuk Arduino OTA-nya sendiri. Nanti di sini teman-teman tinggal masukkan saja SSID sama passwordnya ya. Jadi misalnya sini saya ganti menggunakan SSID yang ada di tempat saya ya. Nanti teman-teman tinggal ganti, sesuaikan ya. Oke, setelah itu kalau sudah nggak ada lagi ya, tinggal teman-teman save ya. Nah ini karena ini adalah library, jadi kita harus save dulu di tempat yang terpisah ya. Ini saya save dulu di desktop ya. Saya kasih nama basic OTA. Save seperti ini. Nanti kalau sudah, ini sebenarnya teman-teman tinggal upload saja programnya ya. Teman-teman tinggal upload programnya. Bentar.
Ini saya pakai Wemos ya. Saya coba. Nah, aduh, oh sorry. Kalau sudah, ya, ini ya, Wemos saya sudah colok menggunakan USB. Oke, ini saya tutup dulu. Nah, kalau sudah, kita tinggal upload programnya ya. Kita atur dulu portnya, itu di port COM5 ya. Nah, kalau sudah, kita coba masukkan programnya. Oh, sorry. Oke, ini masih proses upload ya. Nah, kalau dia via serial itu dia prosesnya agak lumayan lama untuk mengupload program ya. Kalau untuk ESP, tapi kalau untuk Arduino itu dia lumayan cepat ya. Jauh lebih cepat malah. Silakan, silakan ya kalau ada yang mau bertanya dulu sambil kita nungguin ini. Mas, kalau boleh tahu itu nguploadnya lamanya karena apa sih, Mas? Itu memang sudah bawaan dari flashing ESP-nya ya. Bukan karena jaringan internet, bukan karena apa, tapi memang bawaan dari ESP-nya yang di lookup. Kalau pakai Arduino Uno Nano yang chip ATmega itu dia relatif lebih cepat ya. Jadi memang ini normal kok. Semua chip ESP itu memang seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang bukan karena error atau apa ya. Jadi memang sudah alamiahnya seperti itulah kira-kira. Nah, ini sudah selesai upload ya. Loh. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa cek dulu di serial monitor. Itu di baud rate-nya. Nah, ini ya. Nah, kita sudah dapat IP address dari microcontroller kita. Nah, jadi untuk yang Wemos punya saya ini, itu IP address-nya 192.168.1.1. Dan ini akan berbeda ya di punya teman-teman. Nah, itu nanti juga akan beda IP address-nya ya. Jadi masing-masing punya IP-nya tersendiri ya di setiap microcontroller, di setiap Wemos. Nah, nanti IP ini akan kita pakai untuk connect ke apa namanya? Wi-Fi ya, supaya kita bisa mengupload program tanpa melalui USB ya. Maksudnya tanpa melalui USB, ini kan yang saya pasang sekarang ini ya. Ini itu terhubung ke laptop ya, ini ya. Nah, sekarang nanti kita akan coba, kita akan lepas kabel ini. Kita lepas. Bentar ya, saya tutup dulu serial monitornya. Nah, ini kita lepas. Ya. Ini saya sudah lepas ya. Kemudian kita harus tetap hubungkan mikrokontrolernya ke apa namanya, ke supply power ya. Jadi ini saya pakai batok charger ya untuk supply-nya. Nah, ini ya, saya sudah pasang seperti ini.
Ini ya. Jadi saya tinggal colok di colokan listrik. Nah, kayak gini ya. Oke. Nah, kalau sudah, jadi dia sekarang posisinya tercolok ke power ya, ke charger. Nah, sekarang kita akan upload programnya tanpa menggunakan melalui internet ya. Nah, sekarang kita pasti pakai program yang ini. Tinggal kita tambahkan di sini sebuah script baru di void loop-nya. Nah, void script baru di void loop-nya sini ya. Nah, kita akan bikin LED menyala ya. Jadi di sini saya sudah sambungkan, bentar saya buka lagi. Nah, ini ya saya sudah sambungkan LED ya. Saya pakai LED warna biru, saya sambungkan langsung ke pin 13 ya. Ini saya coba tanpa resistor ya. Kalau masih uji coba biasa, teman-teman nggak perlu pasang resistornya sebenarnya ya. Hanya saja kalau pemakaian jangka lama nanti ini bisa rusak ya. Tapi ini kan kita coba tes sebentar aja, jadi resistornya nggak perlu dipasang. Ya. Jadi saya sambung ke pin 13, di sebelah itu adalah pin ground-nya. Ya. Nah, di sini kita akan coba menyalakan LED-nya ya. Nah, kita pakai ini deh, digital write ya, digital write. Nah, itu di pin D13 ya, D13 high. Kemudian kita bikin delay, delaynya 500 ya. Baru, jadi kita bikin dia ngeblink dengan interval waktu 500 milidetik ya. Nah, sudah itu kita save. Ya, kita save. Oke, bentar. Ya. Nanti di sini, oh sorry. Nah, nanti di sini kita akan coba buka bagian tools ya. Kemudian port. Nah, ini teman-teman lihat ya portnya. Ya, nih ada yang namanya network port ya. Kelihatan nggak? Ini network port. Nah ini ya IP. Nah kita pilih yang ini. Nah itu adalah IP address dari si microcontroller kita ya. Yang ini ya. 192.168.111 ya. Yang tadi ya. Nah ini yang kita pilih. Jadi sekarang kita pakai yang namanya network port ya, bukan serial port. Kalau serial port itu yang kabel USB. Nah, kalau yang ini network port namanya ya. Jadi kita terhubungnya via network internet ya, via WiFi ya. Nah, jadi pilih yang ini. Nah, kalau sudah, nah kita tinggal upload ya. Jangan lupa di save ya, di save dulu scriptnya. Kalau sudah selesai di save, ini tinggal kita upload ya. Oke, ya. Kita coba. Kita coba apakah berhasil. Ini sudah. Oh, D13 was not declared in the scope. Oh, sorry. 13 ya. Nggak pakai D. Nah, kita coba upload lagi programnya.
Nah, ini sudah proses compiling ya. Nah, ini sudah proses upload. Nah, ini sudah down uploading. Ya. Jadi ini sudah berhasil terupload ya programnya. Sudah berhasil terupload. Jadi kita bisa mengupload program tanpa harus USB-nya terhubung ke PC ya. Ini USB-nya saya cuma hubungkan ke charger ya untuk powernya saja. Oke. Tapi ini LED-nya kenapa nggak nyala ya? Nah, waktu kita pakai ini, sorry. Kita ulang ya. Saya pakai let build in deh. Let build in ya. Kayak gini. Nah, kita coba ulang ya. Kita upload ulang. Ini masih melalui OTA ya. Di network melalui menggunakan IP address ya portnya. Nah, ini kalau menggunakan port network, kecepatan uploadingnya juga tergantung akses internet ya. Ini masih proses upload. Bentar saya cek lagi di ini belum selesai ya. Nah, ini kalau menggunakan jaringan seperti ini ya kita kendalanya ada di akses internet ya. Kalau akses internetnya kurang bagus, nah proses uploading juga akan lebih lama, akan terhambat ya. Nah, kayak gini misalnya ini masih proses uploading ya, belum selesai. Oke. Oke, silakan ya sambil kita tungguin ini teman-teman kalau rekan-rekan mahasiswa kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Sembari kita menunggu proses uploading dari si script ini. Atau kita coba upload ulang lagi. Nah, ini udah selesai. Nah, ini sudah selesai uploadnya. Kita cek. Nah, ini LED-nya belum jalan ya. Harusnya ngeblink ya. Bentar, saya coba reset dulu. Dia hanya nge-freeze di sini. Oke, kita coba. Bentar.
Eh, kita coba program yang lain ya. Saya coba program yang lain. Masih LED Blink juga. Hanya saja di sini saya ganti dulu ya. SSID sama passwordnya. Oke, saya coba. Oh, pantas. Sorry. Ini karena, oh bentar ya. Saya lupa setting boardnya. Boardnya ya. Harusnya saya pakai Wemos. Eh, Wemos ini ya, D1R1. Mungkin gara-gara itu tadi. Mungkin gara-gara itu. Kita coba lagi. Kita save dulu. Saya coba lagi ya, upload programnya. Semoga kali ini bisa. Nggak bisa. Oh, kemarin. Bentar. Wow, Wemos D1R1. Oke, benar. Save. Coba lagi. Oke, silakan ya kalau ada yang mau bertanya. Jadi ini kita nunggu dulu proses uploadnya. Mas, saya bertanya boleh, Mas? Ya, silakan Mas Zulfikar ya. Silakan. Ya. Itu kalau misalnya setting WiFi sama passwordnya nggak manual gitu, otomatis bisa nggak, Mas? Kayak pakai Blink Agent gitu, Mas. Oh, ya. Kalau yang Blink Agent kan kita bisa ngupdate apa namanya Wi-Fi-nya melalui Blink-nya kan ya, nggak usah lewat programnya gitu ya. Iya, pakai mobile Blink Pakai. IoT. Ya, bisa. Nah, kalau yang untuk itu ada yang namanya Wi-Fi Manager ya. Ada yang namanya Wi-Fi Manager. Ini sekalian saya share aja, mumpung ada yang tanya ya. Jadi kalau misalnya kita mau ganti Wi-Fi nama SSID sama passwordnya, supaya kita tidak ngupload ulang scriptnya. Nah, itu caranya kita bisa pakai namanya Wi-Fi Manager ya. Wi-Fi Manager itu adalah library untuk Arduino. Jadi teman-teman tinggal cari aja namanya Wi-Fi Manager ESP8266 ya. Ya ini ya. Jadi teman-teman ini ya. Ini masih di situs yang sama yang tadi. Ini saya copy linknya. Silakan teman-teman baca, pelajari. Nah, yang Wi-Fi Manager ini memungkinkan kita untuk bisa mengupdate nama SSID sama password ya. Nah, jadi nanti dia kayak gini. Nah, jadi konsepnya hampir sama dengan OTA sebenarnya ya. Jadi kita butuh IP address dari microcontroller yang akan kita update SSID sama Wi-Fi-nya. Ya. Jadi kita harus cari tahu dulu, kita scanning dulu istilahnya IP-nya. Jadi contohnya ini. Contohnya ini dia IP-nya ini 192.168.4.1. Ya, jadi kita ketika sudah upload programnya, nanti kita scanning IP-nya di serial monitor, kemudian kita copy IP-nya, kemudian kita buka di browser ya, entah itu di laptop ataupun di handphone. Nah, kalau sudah dibuka di browser, nanti dia akan muncul halaman seperti ini di browsernya. Nah,
nanti dia akan muncul otomatis halaman seperti ini. Nah, nanti kita akan masuk di menu configure Wi-Fi ya. Nah, ini configure Wi-Fi kayak gitu. Nah, nanti akan muncul tampilan kayak gini nih. Ini ya. Kita disuruh sign in to network ya. Kita disuruh masuk ke jaringan. Nah, nanti di sini kita tinggal, nah ini, masukkan SSID sama passwordnya. Nah, seperti itu. Mas, siapa tadi yang bertanya? Zulfikar ya. Jadi tinggal kita masukkan SSID sama passwordnya. Kemudian kita klik save. Ya, kita klik save. Nah, kalau sudah nanti dia akan otomatis si mikrokontrolnya akan terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sudah kita masukkan SSID sama passwordnya ya melalui browser tadi. Nah, kayak gitu. Jadi ini kita bisa bikin auto connect ya seperti itu. Kayak gitu, Mas. Jadi pakai library ya. Jadi pakai library yang namanya Wi-Fi Manager ya. Nah, ini contoh programnya. Ini nama library-nya, Wi-Fi Manager.h. Sama pakai SP826 web server ya. Karena nanti kita akan buka form untuk mengupdate SSID sama passwordnya itu melalui web browser ya. Jadi nanti kita butuh juga library namanya SP8266 web server ya. Jadi nanti IP address dari microcontroller kita masukkan di URL browser, baru kita jalankan ya. Nanti akan muncul kayak tampilan yang kayak tadi ya. Ada form untuk mengisi SSID sama password yang baru. Nah, seperti itu ya. Jadi ini contoh programnya, teman-teman silakan coba sendiri ya. Nah, ini juga salah satu cara supaya kita bisa mengupdate SSID sama password Wi-Fi kita tanpa harus mengganti programnya ya, tanpa harus mengupload ulang programnya. Jadi ini juga kalau misalnya kita punya alat yang portable misalnya, kita bisa bawa kemana-mana, otomatis kan kita harus menyesuaikan dengan jaringan Wi-Fi yang ada di tempat kita ya. Nah, jadi kalau mau kita ubah jaringan Wi-Fi-nya, nanti kita tinggal akses IP address dari microcontroller kita via browser ya. Nah, seperti itu. Yang kayak gini ya. Nanti tampilan serial monitornya akan seperti ini. Seperti ini. Nanti tinggal kita copy IP address-nya, baru kita buka di browser. Ya, jadi nanti yang muncul kayak gini ya. Saya perkecil dulu. Nanti dia akan muncul seperti ini. Oke. Nanti masuk di configure Wi-Fi. Nah, nanti kita tinggal masukkan SSID sama passwordnya ya. Nah, kalau sudah berhasil nanti di serial monitor akan muncul seperti ini ya, connecting ke Wi-Fi client. Nah, kayak gitu. Jadi nama library-nya itu adalah Wi-Fi Manager ya, Wi-Fi Manager. Oke, nanti teman-teman silakan coba-coba sendiri ya. Jadi teman-teman harus install dulu library-nya ya, library Wi-Fi Manager. Teman-teman bisa install melalui library manager atau download langsung ya script-nya dari internet. Kak mau nanya Kak, Ya, silakan, Mas. kalau untuk yang itu yang Wi-Fi Manager itu dia masih dalam sangkupan jaringan yang sama apa beda jaringan Kak? Dia harus di jaringan yang sama. Jadi, ya, Berarti misalnya yang tadi kan itu Kakak dapat IP-nya dari serial tuh yang 1.11. iya betul. Berarti kalau kita mau upgrade OTA-nya harus di jaringan yang sama gitu Kak. Dan itu IP serialnya itu tetap lengket di Mikonnya apa ketika emang beda WiFi itu berubah lagi apa gimana Kak? Dia tetap ya sesuai dengan mikro. Enggak sih. Dia itu IP-nya sebenarnya dinamis ya. Artinya kadang kalau kita connect ke jaringan yang berbeda itu IP-nya berbeda ya. Jadi dia IP-nya dynamic istilahnya. Kan ada IP statik, ada IP dynamic. Sebenarnya kita bisa bikin juga ya si microcontroller kita IP-nya statik. Jadi walaupun dia terhubung ke jaringan yang beda-beda, IP-nya tetap itu saja ya. Dan di
website ini juga kalau tidak salah ada pembahasan tentang IP address ya. Jadi saya rekomendasikan, sangat merekomendasi ya yang website ini, karena randomnettutorials.com ya, karena ada banyak sekali contoh-contoh project ya terkait ESP8266, ESP32, Arduino ya. Lengkap pembahasannya, ada artikelnya, diberikan juga contoh programnya. Itu saya coba ya, IP static ESP8266. Coba. Nah ini ya, nah ini masih di website yang sama ini. Nah ini ya. Jadi kita bisa menyeting supaya IP address-nya itu fix ya atau static. Artinya ketika sebenarnya IP address itu kan dia tergantung connect ke jaringan apa ya. Jadi ketika jaringan yang berbeda itu IP-nya juga akan berubah ya. Sama dengan komputer kita ya. Kalau teman-teman cek di command prompt ya komputer. Jadi misalnya komputer saya buka CMD. Ini teman-teman kalau mau cek IP teman-teman itu di CMD. Nanti teman-teman ketik ipconfig ya. Kalau pakai yang di Windows ya ipconfig. Nah yang kayak gini ya. Komputer saya IP-nya sekarang itu di 1.9 ya. Nah, kalau saya connect di jaringan yang berbeda itu nanti IP-nya juga akan berubah. Nah, itu hal yang sama akan terjadi dengan ESP ya. Nah, tapi ada cara supaya IP-nya jadi statik ya. Nah, ini. Nanti nah, ini contohnya artikelnya, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Saya kopikan lagi linknya. Ya. Jadi saya merekomendasikan ya untuk website ini, kalau teman-teman mau belajar banyak tentang ESP ya, tentang IoT, itu ada banyak project-project basic yang kayak OTA, kemudian ini tadi ya IP static dan segala macam. Ya, seperti itu. Jadi kayak gitu Mas Frans. Jadi itu IP-nya menyesuaikan ya. Oke, menyesuaikan ya, Kak. Ya, menyesuaikan dengan jaringan. Tapi kalau kita mau bikin IP-nya statik juga bisa ya, pakai cara yang di artikel ini. Nanti coba Mas baca-baca dulu ya. Siap, Kak. Kalau kita mau bikin dia fix IP-nya. Jadi di jaringan apapun IP-nya tetap sama gitu, enggak berubah. Oh, berarti yang DNS tadi itu yang di serial itu hadir dari include library yang tadi ya? Ya, betul. Oke. Ya, dari si library itu. Siap, Kak. Makasih, Kak. Siap. Oke. Oke, nah ini kita tinggal beberapa menit lagi ya. Oke, nah ini tadi yang OTA ini sebenarnya sudah berhasil terupload ya, cuma ini saya tidak tahu kenapa dia programnya nggak jalan. Kemarin tadi saya coba pakai .mcu itu bisa ya. Entah ini kenapa kalau pakai Wemos. Maka ini saya agak kurang suka ya menggunakan Wemos ini. Saya lebih prefer pakai .mcu atau ESP32 karena ini Wemos-nya entah dari Wemos-nya bermasalah atau gimana. Ini sering agak susah ya saya program. Kadang saya harus upload beberapa kali ya. Kalau pakai USB baru bisa. Makanya saya lebih suka sebenarnya pakai praktikumnya itu pakai .mcu sebenarnya. Atau sekalian pakai simulator. Tapi nggak Itu apa-apa. kenapa ya SEC Wemos itu misalnya kita udah connect ke SSID 1 nih. Nah, Ya, terus kita ganti. Namun di serial monitornya dia tetap reconnecting ke SSID yang pertama gitu, Kak, terus menerus. Padahal laptop sama itunya udah kita ganti dengan SSID yang baru. Pas penggunaan agent. pas agent ya. Iya, Oh, itu kayak masih tersimpan yang SSID sebelumnya ya. Itu iya kan cuma update-nya via via Blink-nya kan, bukan di iya, via programnya kan. iya. Eh, eh, itu karena jadi sebenarnya gini. Jadi misalnya masih ID yang lama, kita mau SID lagi, SSID maksudnya. Jadi kan kita mau update SSID-nya via Blink-nya, via Blink agent-nya, itu biasanya dia masih tersimpan dulu yang SSID yang sebelumnya. Jadi seharusnya nanti kalau sudah beberapa kali coba itu harusnya SSID-nya sudah berubah. Tapi itu dia hanya tampil di serial monitornya aja sebenarnya. Tapi di microcontrol-nya itu yang SSID yang tertanam itu yang sudah yang
sudah diupdate yang via Blink-nya sebenarnya. Nah, nanti Masnya coba lagi deh beberapa kali. Harusnya itu nanti dia akan berubah menyesuaikan dengan SSID yang terbaru. Seperti itu. Iya, Kak. Oke. Ya, jadi ini ya yang basic OTA ini ya nanti teman-teman silakan coba ya. Itu referensinya saya sudah share di apa namanya? Di chat tadi, link-link artikelnya dan segala macam. Nanti silakan teman-teman kalau mau coba ya. Ini saya tidak tahu kenapa Wemos-nya nggak mau lagi. Tadi siang saya cobanya sih pakai Note MCU ya, nggak pakai Wemos ini. Terus Note MCU saya nggak bawa, ada di kantor. Ya, tapi tadi sebenarnya programnya sudah berhasil diupload ya via IP portnya, via network port namanya ya. Yang ini tadi di tools. Nah, ini portnya ya, network port. Ya, ini IP address dari microcontrollernya. Tadi sebenarnya sudah berhasil terupload. Hanya saja ketika kita mengupload program yang baru dengan perintah let blink ini, dia nggak jalan malah. Nah, nanti teman-teman silakan coba sendiri aja ya. Saya pakai Note MCU itu normal tadi siang. Oke, itu untuk pembahasan malam hari ini. Ini kita masih ada waktu sekitar 15 menitan lah ya. Nah, ini kita mau bahas dulu tentang proyek teman-teman ya. Ini saya coba ini saya stop share dulu kayaknya. Supaya enak. Oke. Nah, ini teman-teman silakan cek di kolom chat ya. Nah, ini sudah ada yang ngirim. Ini ada sudah kelompoknya sudah dikirimkan judul dan daftar komponen ya. Saya mulai dari kelompok A dulu. Oke, Smart Health dari Mas siapa ya? Mas ketuanya itu Mas Dharma ya. Iya, Mas. Jadi ini sudah fix ya? Komponen sama judulnya atau gimana? Untuk sementara ini itu sih Mas komponen nama judulnya. Mungkin kalau misalnya nanti di tengah-tengah nambah komponen atau ngeganti komponen yang sejenisnya nggak apa-apa ya Mas? Boleh kok. Yang penting Oke. nggak ganti judul aja sih. Ini kan harus dilaporkan juga ke, ini kan nanti saya mau laporkan ke Indobot ya, artinya daftar judul sama komponennya. Iya Mas. Paling itu dulu sih Mas sementara. Konsepnya ya nggak jauh-jauh dari kolesterol sih Mas. Oke. Jadi pakai sensor ini ya, Max. Ini cuma Ya. satu sensor aja. Nah kalau sekarang baru itu Mas. Belum Oke. dicoba. Soalnya kalau dari ini ternyata bisa ngedeteksi banyak kok Mas. Ya, terus untuk platformnya pakai Blink ya berarti ya. Pakai, ya mau nyoba pakai Blink nanti. Oke. Berarti nanti data yang ditampil di platform Blink-nya apa aja? Ya itu data kolesterol itu Mas. Oh, nilai kolesterolnya aja. Ya mungkin itu dari itu. Oke. Dari kolesterol. Oke, baik. Nah, kemudian yang untuk kelompok B, Mas Firman, ketua timnya. Mas Firman ada? Mas Firman Hermanto. Oke, yang kelompok B itu adalah Smart Energy, Prototype Charging Station Baterai Kendaraan Listrik. Oke, perangkat yang dibutuhkan PZM, relay, sama baterai 12 volt ya. Oh, ini dia sumber powernya pakai baterai ya. Oke. Nah, untuk baterai 12 volt, teman-teman sesuaikan ya dengan tegangan yang dibutuhkan oleh, kalau teman-teman pakai baterai ya, atau pakai power supply. Nah, teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan mikrokontrolernya ya. Itu kalau misalnya pakai Wemos atau ESP, itu dia tegangannya berapa sampai berapa maksimalnya. Jadi teman-teman sesuaikan. Kayaknya kalau 12 volt kayaknya kegedean deh. Pakai 9 aja ya, pakai 9 volt. Tapi tergantung sih nanti teman-teman yang kelompok B ini mau pakai baterai jenis apa ya.
biasanya itu saya pakai baterai yang 18650 sih, yang bisa di charge ya, baterai lithium lithium ion ya. Biasanya pakai 2 biji. Oke. Nanti untuk powernya ini penting ya, karena ketika powernya melebihi ambang batas itu nanti malah akan merusak komponen ya, akan merusak komponen. Jadi untuk power, kebutuhan power, kalau teman-teman misalnya mau pakai baterai atau mau pakai power adaptor, teman-teman silakan sesuaikan dengan tegangan yang ada di datasheet ya. Oke, itu untuk kelompok B ya. Kelompok C. Kelompok C itu Mas Kaisar ya, ketuanya. Atau rekan timnya ya yang mewakili tadi yang ngisi ini Mas siapa nih? Mas Apriza. Iya Kak, ini tadi saya keluar masuk ini pembahasannya apa lagi ya Kak? Nyala kurang bagus soalnya. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi ini kelompok C, sudah fix ya judulnya? Kelompok C itu Gimana Kak? judulnya sudah fix ini? Kemarin kita sudah diskusi katanya ya itu sudah fix. Oke. Nah ini dia rancang bangun sistem smart garasi ya. Iya, Pakai face recognition. iya Kak. Oke, pakai face recognition. Berarti nanti dia butuh modul kamera ya. Berarti di sini pakainya ESP32 cam. Iya, ESP32 cam, kemudian Wemos. Nah ini harus tahu dulu ya konsepnya. Karena ESP32 cam kan mikrokontroller juga sebenarnya. Nah, berarti kalau gitu ada 2 mikrokontroller berarti ESP32 cam sama Wemos-nya. Nah, itu nanti teman-teman di kelompok C harus pikirkan eh, komunikasinya ya. Dari ISP32 cam ke Wemos-nya itu seperti apa. Nah, komunikasinya itu bisa melalui I2C, SPI, atau RxTX ya, UART. Ya, artinya kan SP32 cam-nya yang dipakai di sini itu adalah kameranya ya. Kameranya jadi nanti capture gambar, kirim ke Wemos, nanti dari Wemos-nya itu memvalidasi ke server ya. Nah, ini agak berat ini judulnya untuk kelompok C, tapi nggak apa-apa. Silakan coba dulu, cari dulu referensi sebanyak-banyaknya. Kalau semisal memang mau ganti judul ya, ini masih ada waktu ya sebelum kita masuk di pembahasan proyek akhir ya. Ini masih ada waktu, jadi silakan kalau teman-teman kelompok C diskusikan lagi judulnya, siapa tahu mungkin ada yang mau diubah atau segala macam. Kalau memang tetap mau pakai judul ini, ya itu tadi ya, cari referensi tentang penggunaan SP32 cam untuk keperluan face recognition ya. Eh, karena di sini saya baik lihat, Kak. ya, karena di sini saya lihat pakai Wemos juga, ada SP32 cam juga. Berarti ini nanti harus ada model komunikasi antara ISP32 cam sama Wemos-nya. Kemudian komponen lainnya pakai infrared. Berarti infrared ini untuk mendeteksi slot parkirnya ya. Iya Kak. Kemudian pakai servo. Ini servo berarti untuk palangnya. Kemudian breadboard. Oke. Ya. Jadi silakan cari referensi ya tentang fast track mission menggunakan ESP32 cam ya. Ya, ESP32 cam. Ini saya coba share screen lagi ya. Bentar. Kalau yang ESP32 cam, teman-teman bisa di website yang sama, itu juga ada ya. Face recognition ESP32 cam. Nah, ini ya. Nah, ini masih di website yang sama tadi. Ini ya.
Nah, ini yang teman-teman dari kelompok C bisa pakai referensi yang ini. Saya share lagi linknya. Oke ya. Jadi teman-teman kelompok C silakan pelajari yang ini ya untuk face recognition ya. Oke. Untuk kelompok C, saya lanjut lagi di kelompok D ya. Kelompok D itu Oke, Kak, terima kasih. ketuanya. Oh ya, terima kasih. Kelompok D itu ketuanya Mas Frans ya. Iya Kak. Oke, smart monitoring judulnya monitoring penggunaan arus listrik. Pakai sensor PZM ya, Iya Kak. pakai OLED. Oke, ini yang dimonitoring cuma arus saja kah atau tegangan juga, daya dan segala macam atau gimana? Berdasarkan kemarin kan pertama kita menggunakan ACS, sedangkan ACS itu kalau dari itunya hanya arus ya. Iya, Ah, betul. sedangkan kalau monitoring yang kemarin kakak sampaikan juga sama Kak Agam harus kayak lebih kompleks gitu. Iya, betul, betul. Sehingga kita menggunakan si PISM ini, dimana kalau dari referensi kemarin yang kita bahas, dia bisa nampilin tegangan juga tanpa harus kita konverter lagi. Terus dia bisa nampilin daya juga. Jadi lebih banyak gitu Kak output yang atau widget-widget nanti di Blink ya. Ya, betul. Ya, ya, betul. Kalau memang yang monitoring KWH meter itu biasanya memang pakai PZ ya, PZEM ya. Kalau ACS itu di 1 2 itu arus. Dia ngebaca arus. Tapi sebenarnya bisa ngebaca tegangan juga sebenarnya. Itu kan tinggal main di konversi rumus aja kan. Itu kan Iya pakai Kak. konsep hukum Ohm sebenarnya. Ah, ah. Tapi kalau yang PISM itu sebenarnya kayaknya dia jauh lebih akurasinya lebih bagus ya dibandingkan ACS untuk pembacaan arus tegangan dan lain-lain. Iya, sama itunya kayaknya lebih aman soalnya kan dia kayak nggak langsung ngepas ke itunya. Detektornya cuma kita tempelin di salah satu kabel. Jadi dia kayak deteksi medan magnetnya aja gitu. Betul. Dia kayak modelnya kayak apa ya? Kalau di avometer kan ada tang ampere namanya ya. Dia capit tinggal salah satu kabel di capit ya. Itu dia Iya, ngedeteksi medan magnetnya aja. Kalau pakai ACS itu dia harus diputus dulu kabelnya baru masuk di benar. soket terminalnya. Nah, Iya, ya itu agak riskan ya kalau seperti itu. Jadi lebih aman iya, pakai PZM bisa. ya. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu PZM itu ini saya tutup dulu ini. PZM ini ya. Jadi ya adalah modul untuk pengukuran energi listrik ya. Jadi modelnya seperti ini. Sebenarnya ada beberapa tipe untuk PZM sendiri. Nah, ini yang tadi yang dimaksud ya, yang gelang ini nanti yang dimasukkan kabel ya. Nah, jadi yang kayak ngedeteksi medan magnet di sekitar kabel itu untuk ngebaca arusnya. Ada yang model kayak cincin seperti ini. Ya, jadi kayak gini ya, gambaran rangkaiannya itu kayak gini. Jadi salah satu kabel bebannya itu dilewatkan di cincin ini. Ada juga yang model capit seperti ini ya. Nah, kayak gini. Nah, yang ini ya, ada model capit seperti ini. Jadi ada yang model cincin, ada yang model capit. Jadi nanti salah satu kabelnya itu dilewatkan di cincin atau capit ini ya. Jadi kayak semacam kayak betul tadi ya dikatakan kayak semacam elektromagnetiknya yang dideteksi ya. Nah, kayak gini. Nah, ini adalah TZM 004T. Oke, oke itu tadi kelompok berapa tadi? Kelompok D ya. Terakhir itu kelompok E itu Mas Rudi ketuanya. Kelompok E itu smart farming. Mau nanya Kak, itu OLED jadinya wajib apa opsional Kak?
Oh iya, pakai display ya. Karena gini, ya yang seperti yang saya sarankan pakai display, pakai LCD atau OLED ya. Jadi selain monitoringnya itu, selain lewat aplikasi itu ada lewat displaynya juga ya. Jadi semisal kita, apa namanya, kalau kita nggak buka aplikasinya, kita masih bisa monitoring via displaynya ya. Jadi yang teman-teman yang proyeknya menggunakan monitoring, ada data yang dimonitoring, silakan menggunakan display ya. Silakan menggunakan display, bisa pakai OLED atau pakai LCD ya. Jadi atau teman-teman pakai OLED aja deh sesuai dengan kit yang teman-teman punya ya. Jadi nggak perlu nambah modul lagi. Jadi misalnya kayak smart monitoringnya yang monitoring arus, tegangan dan segala macam, selain tampil di web Blink-nya misalnya, itu tampil juga di OLED-nya ya, OLED-nya. Kalau di OLED-nya teman-teman cukup tampilkan dalam bentuk angka saja ya, dalam bentuk angka. Jadi misalnya tegangan sama dengan berapa nilainya, berapa volt. Tapi kalau di Blink-nya ya teman-teman bisa sesuaikan ya. Misalnya teman-teman mau pakai widget apa gitu, nah silakan sesuaikan. Oke, Oke, Kak. Makasih ya, Kak. oke sama-sama. Nah, kelompok E, Smart Farming, itu sistem monitoring penyiraman tanaman otomatis. Oke, soil moisture, ya itu untuk kelembaban tanah, oke. Relay, ya, relay nanti ini nyambung ke water pump ya. Jadi on off water pumpnya itu melalui relay, ya. Kemudian OLED, oke, OLED bagus, ada displaynya. Kemudian WMOS-nya ya, oke. Aplikasinya pakai Blink. Oke, kelompok E ada ketuanya, Mas Itu Rudi. Kak. Oke, ini sudah fix ya? Untuk saat ini sudah Kak. Oke, oke. Jadi ini prinsip kerjanya berarti mendeteksi kelembaban tanahnya. Kalau dideteksi kering, baru relaynya aktif berarti. Iya Kak. Oke. Ini berarti ini triggernya hanya berdasarkan nilai kelembaban tanahnya saja, atau bisa kita trigger manual. Misalnya di Blink-nya kita bikin tombol, jadi kita bisa tetap on off-kan pompanya tanpa harus menunggu dari nilai kelembabannya, atau gimana konsepnya? Konsepnya belum didiskusikan Klim. Oke, oke, baik. Nanti silakan ya diskusikan lebih lanjut konsepnya seperti apa. Baik Mas. Oke. Jadi kalau penyiraman otomatis itu memang dia kayak gini ya, modelnya ada sensor kelembaban, kemudian ada water pump dan segala macam. Jadi yang ngebaca berdasarkan nilai kelembaban. Itu kalau untuk trigger berdasarkan sensor ya. Tapi kita juga bisa sebenarnya trigger secara manual, artinya kita bisa melalui tombol gitu ya. Jadi kita bikin tombol, di Blink-nya bisa on off kan pompa dan segala macam. Oke, baik, itu saja. Ini juga waktu kita sudah habis. Silakan teman-teman kita berfoto dulu ya. Nanti silakan diaktifkan kameranya ya. Oke, sebentar. Silakan diaktifkan kameranya. Nanti setelah ini teman-teman silakan kembali lagi di main room. Itu ada penyampaian ya, ada beberapa penyampaian dari Mbak Rahma terkait survei yang teman-teman sudah isi tadi ya. Sebelum join ya silakan ya diaktifkan dulu kameranya. Kita akan masuk sesi foto bersama. Jadi nanti setelah ini teman-teman silakan kembali ke room utama. Nanti ada beberapa penyampaian dari Mbak Rahma ya, terkait tadi tentang survei yang sudah teman-teman lakukan. Oke, silakan. Oke, baik, kita berfoto ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir pada malam hari ini. Jadi saya akhiri ya, saya tutup sampai di sini. Silakan nanti setelah ini silakan kembali ke room utama, kan ada beberapa penyampaian dari Mbak Rahma. Saya akhiri, terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Tugas-tugasnya jangan lupa dilengkapi.
Saya tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Mas. Ya, sama-sama. Belum, Uta juga belum. Oke, mungkin kita tunggu teman-teman yang lain terlebih dahulu ya.